Selanjutnya nomor 16, dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia berlangsung, yang tidak mengalami perubahan adalah, oke, kita lihat optionnya. Ini bisa kita lihat bentuk negara mengalami perubahan apa enggak? Mengalami ya. Pernah republik, pernah serikat. Untuk pemerintahan pernah juga presidensial, parlementer. Corak pemerintahan pernah juga ya, corak pemerintahan ada orde baru, orde lama, reformasi, itu corak pemerintahan. Lalu lembaga negara udah jelas pernah mengalami perubahan ya. Banyak lembaga negara mengalami perubahan seperti MPRS, DPAS, kan ada beberapa yang dihapuskan, ada beberapa yang dimunculkan. Yang tidak pernah berubah adalah sistem demokrasi. Jawabannya yang E. Oke, sekarang nomor 17. Sistem pemerintahan kabinet presidensial ditandai oleh, nah, sistem pemerintahan itu ada pernah terjadi perubahan ya. Ada presidensial dan parlementer. Kalau yang sekarang apa? Presidensial, parlementer. Di Indonesia ini sekarang menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana kepala pemerintahannya dipegang oleh seorang presiden. Jawabannya adalah A. Kalau misalkan parlementer itu kepala pemerintahannya dipegang oleh perdana menteri. Tuh. Terdapat beberapa perbedaan lagi, harus dihafal ya. Coba kalian cari aja perbedaan sistem presidensial dan parlementer. Nomor 18. Ada bermacam-macam istilah demokrasi. Demokrasi yang menonjolkan kebebasan individu adalah, oke, kita bahas satu-satu. Demokrasi langsung berarti paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum atau undang-undang. Jadi dia melibatkan setiap warga negaranya. Sementara demokrasi tidak langsung berarti paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayah semakin luas, dan permasalahan yang dihadapi semakin rumit dan kompleks. Di Indonesia berarti demokrasi langsung apa tidak langsung? Demokrasi tidak langsung ya, kita punya DPR. Lalu selanjutnya ada demokrasi terpimpin. Apa sih demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin itu ciri-cirinya dia kekuasaan presiden ini mendominasi. Terus partai politiknya pergerakannya dibatasi, menggunakan peran militer, terus keberadaan pers yang terkekang. Nah ini sebenarnya kayak gini-gini lebih ke otoriter. Pernah terjadi kapan? Orde Baru pada saat Soeharto. Selanjutnya ada demokrasi liberal. Nah, demokrasi liberal ini demokrasi yang menonjolkan kebebasan individu, menganggap bahwa setiap individu memiliki kebebasan sebebas-bebasnya mutlak. Itu demokrasi liberal. Jawabannya yang B. Sementara yang E ini demokrasi Pancasila ini dia demokrasi yang berdasarkan asas sila-sila Pancasila yang diterapkan di Indonesia. 19. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas. Karena hukum administrasi negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara. Jadi aturan hukum yang mengatur ya lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, dari mulai ADART hingga masalah kepegawaian. Nah, makanya berarti yang B, C, D, E ini sebenarnya bagian dari yang A. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang A. Nomor 20. Proses pembuatan ketetapan MPR tahap 2 adalah titik-titik. Nah, pembuatan tahap MPR ya, itu terbagi dalam 4 tahap. Berdasarkan apa? Berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 tahun 1983. Kalian baca aja kalau mau tahu detailnya. Ada 4 tahap. Tahap pertama, pembahasan oleh Badan Pekerja Majelis. Tahap kedua, pembahasan oleh rapat paripurna majelis yang didahului oleh penjelasan dari pimpinan MPR. Tahap 3 yaitu pembahasan oleh komisi atau panitia ad hoc majelis. Dan yang keempat yaitu pengambilan putusan oleh rapat paripurna majelis. Itu adalah tahapan-tahapannya. Maka tahapan 2-nya adalah yang pembahasan rapat paripurna majelis didahului dengan penjelasan. 21. Karena berhasil mengalahkan Portugis, Fathaillah mengganti nama Sunda Kelapa menjadi, sejarahnya adalah pada tanggal 22 Juni 1527, Fathaillah meresmikan nama baru untuk Sunda Kelapa, yaitu Jayakarta, yang artinya kota kemenangan.
22. Agama Islam di Indonesia mulanya berkembang di daerah pesisir atau pantai Sumatera dan Jawa. Hal tersebut dikarenakan sebenarnya masuknya Islam ke Indonesia ini melalui, yang aku tahu ya, melalui dua tempat, yaitu pernah melalui Sumatera dan melalui Jawa. Benar, di Sumatera dan Jawa. Nah, bedanya pada saat masuk ke Jawa, dia tidak melalui perdagangan. Nah, jadi kayak ada pedakwah-pedakwah gitu, orang-orang Arab, dia mau berdakwah di Jawa waktu itu. Makanya ada juga kan yang ini 9 wali ya, itu juga kan untuk mau berdakwah di Jawa. Nah, mereka ini tidak berdakwah dengan cara berdagang, mereka ini berdakwah dengan cara akulturasi. Waktu itu kan kesenian-kesenian Jawa ini sangat kental ya, masih ada menyembah kayak keris kayak gitu, kebudayaan-kebudayaannya roh-roh. Nah, waktu itu si orang pedakwah-pedakwahnya ini dia mau berdakwah itu dengan cara menikah dengan orang Jawa tersebut dan mencoba menyalurkan dakwah-dakwah Islamnya itu melalui kesenian-kesenian situ. Jadinya makanya terjadi akulturasi di situ, agama Islam dan dan kebudayaan Jawa. Makanya ada kayak Islam Kejawen segala macam. Sementara di daerah Sumatera itu disebarkannya melalui perdagangan, karena daerah sana lebih terbuka dibandingkan Jawa ya. Jawa lebih tertutup untuk menerima ajaran Islam, sementara untuk Sumatera itu lebih terbuka dalam menerima ajaran Islam. Mudah dia kalau dengan cara berdagang, lalu didakwahkan ketika berdagang, itu sudah bisa masuk kalau ke Sumatera. Makanya agama Islam ini mulai berkembang di daerah pesisir atau pantai Sumatera dan Jawa. Hal ini dikarenakan ada dua sebenarnya, karena nggak bisa ya Sumatera dan Jawa. Kalau Sumatera itu dengan disebarkan oleh perdagangan laut, dia dengan berdagang. Tapi kalau yang Jawa itu dengan cara akulturasi. Tapi nggak ada jawaban akulturasi ya, makanya jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Nomor 23, konferensi meja bundar diselenggarakan di kota, ada di Belanda dia, Den Haag ya, Den Haag di Belanda. Diselenggarakan pada tanggal kapan? Tanggal 23 Agustus hingga 2 November tahun 1949. Isinya apa? Isinya yaitu Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan dilakukan selambat-lambatnya itu pada tanggal 30 Desember tahun 1949. Lalu selanjutnya tentang masalah Irian Barat, perebutan Irian Barat akan diadakan perundingan lagi dalam 1 tahun setelah pengakuan RIS. 24. Finalis 7 keajaiban dunia yang berasal dari negara Spanyol adalah Machu Picchu dari mana? Peru. Akropolis Yunani. Stonehenge Skotlandia. Alhambra Spanyol. Timbuktu Mali. Maka jawabannya Alhambra. Yang bukan merupakan negara bagian Amerika Serikat adalah Roskilde ya. Dia ada di mana? Dia ada di Denmark. 26. Lagu daerah Potong Bebek Angsa berasal dari provinsi dari mana ini? Ini kan pasti sering didengar ya, pastikan familiar sama ini. Dia sebenarnya dari Nusa Tenggara Timur. B ya. Nomor 27. Perang Dunia I berakhir pada tahun, kita bahas Perang Dunia II dulu nih. Perang Dunia II dimulai dari kapan sampai kapan? Jadi Perang Dunia II ini dimulai pada tahun 1939 sampai 1945. Itu Perang Dunia II. Sementara Perang Dunia I mulai tahun 1914 sampai 1918. Jadi jawabannya 1918. Nomor 28. PBI adalah organisasi nasional untuk olahraga. Apa? PBI itu singkatan untuk Persatuan Bowling Indonesia. Jawabannya yang A. Kalau bridge apa bridge? Kalau bridge itu adalah GABSI ya, Gabungan Bridge Seluruh Indonesia. Terus kalau misalkan
bulu tangkis PBSI, basketball Perbasi, berkuda apa berkuda? Berkuda itu adalah PP Pordasi atau Pusat Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia. Kerajaan Sriwijaya terkenal sebagai kerajaan maritim yang kuat dan jaya tersebut karena ini kalau misalkan nggak tahu pun ini kelihatan ya, maritim itu berkaitan dengan laut, ya kan, laut. Jadi jawabannya sebenarnya apa? Yang A ya, yang paling sesuai, mempunyai armada laut yang kuat dan hidup dari perdagangan laut. Jadi Sriwijaya ini terkenal sebagai kerajaan maritim ini karena mempunyai armada laut yang kuat. Sehingga si Sriwijaya berhasil menguasai lautan dan memberi jaminan keamanan jalur pelayaran bagi kapal-kapal dagang yang melintas di Selat Malaka. 30. Tujuan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika diantaranya. Jadi sebenarnya ada 3 tujuan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika ya. Yang pertama, memajukan kerjasama bangsa-bangsa Asia. Itu yang pertama. C ya. Terus membicarakan masalah-masalah yang menyangkut ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu membicarakan masalah yang menyangkut kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme. Setelah Perang Dunia II berakhir, muncul 2 kekuatan, yaitu Blok Barat dan Blok Timur. Blok Barat dipimpin oleh negara Amerika Serikat, yang C. Sementara Blok Timur dipimpin oleh siapa? Uni Soviet. 32. Sebagian naskah kuno dari Provinsi Lampung diketahui justru disimpan di lembaga-lembaga asing di luar negeri. Bla 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 bla. Silahkan dibaca dulu. Berdasarkan teks di atas, unsur what atau apa yang tersurat di dalamnya adalah, ini jelas ya, yang naskah kuno Lampung sebagian tersimpan di luar negeri. Itu udah ada dalam bacaan malah. Itu udah jelas. Kalimat berikut adalah baku, kecuali berarti yang dicari apa yang tidak baku ya. Coba berdasarkan data Pemprov Lampung, naskah-naskah kuno ini tersebar di Belanda, Denmark, Inggris, dan Jerman. Ada yang tidak baku di sini? Ini aman ya, yang A. Yang B, di Leiden setidaknya ada 5 buah naskah kuno yang disimpan bersama-sama koleksi dari Maluku. Ada yang tidak baku di sini? Ini aman ya. Anggaran pengadaan koleksi baru benda bersejarah di museum ini hanya 40-70 juta rupiah per tahun. Ada masalah? Per tahun dipisah apa digabung? Per tahun itu harusnya digabung. Makanya yang C ini tidak baku. Oke, kita lihat yang D. Penambahan koleksi benda-benda bersejarah di Museum Negeri Lampung terkendala terbatasnya dana. Negeri apa negeri? Negeri ya. Yang E, ia mencontohkan pernah suatu ketika pihaknya berniat memberi uang akuan X Karasidenan Lampung tahun 1958. X Karasidenan pakai strip apa enggak? Enggak ya, enggak pakai. Jadi yang tidak dapat adalah C. 34. Akar tanaman bakau melengkung besar-besar. Kata reduplikasi berikut yang bermakna sama dengan kata reduplikasi dalam kalimat tersebut adalah besar-besar. Ini dia menunjukkan berarti kata sifat ya, besar-besar. Dan mengenai si akar tanaman bakau dan hubungannya dengan besar-besar itu bergantung pada, itu kaitannya adalah dengan kualitas juga. Jadi selain kata sifat, dia juga berkaitan dengan kualitas. Coba kita cari yang equal mana. Yang A, program KB membatasi jumlah anak-anak dalam suatu keluarga. Anak-anak sifat atau bukan? Bukan ya. Aku tidak menerima telepon bila ada yang menghubungiku malam sifat bukan. Lulusan perguruan tinggi dalam negeri tidak kalah pintar-pintar dengan lulusan luar negeri. Pintar-pintar itu menyatakan sifat atau bukan? Sifat ya, pintar. Dan dia menunjukkan kualitas? Iya. C, benar. Coba kita lihat yang D. Pada jam istirahat kami membeli makanan kecil dan lauk pauk. Lauk pauk udah bukan ya. E, bila ada maunya, gadis kecil itu bermanja-manja pada ibunya. Bermanja-manja kata sifat atau bukan? Ya sifat. Tapi menunjukkan kualitas apa enggak? Enggak ya. Jadi lebih tepat jawabannya yang C. Nomor 35. Penulisan nama gelar yang tepat adalah. Oke.
Aturan-aturan mengenai penulisan nama gelar. Yang pertama ini, setiap gelar tulis dengan tanda titik sebagai antara huruf pada singkatan gelar yang dimaksud. Jadi contohnya misalkan S titik AG titik. Jadi ada titiknya di antara singkatan gelarnya, sarjana agama. Kayak gitu. Yang nomor 2, gelar ditulis di belakang nama orang. Jadi ada gelar yang di belakang, ada yang di depan ya. Kalau yang di depan tuh kayak dokter, doktor, itu kan depan. Tapi yang di belakang seperti sarjana apa atau magister atau AMD, nah itu di belakang. Antar nama orang dan gelar yang disandangnya dibubuhi tanda koma, misalkan Ilham Ramdhani, S titik AG titik. Jadi antara gelar dan orang kasih koma. Terus jika di belakang nama orang terdapat lebih dari satu gelar, maka di antara gelar-gelarnya tersebut dipisah dengan tanda koma. Nah, misalkan Ilham Ramdhani, S titik AG titik koma S titik E titik koma. Nah gitu, jadi ada titik terus ada koma lagi untuk memisahkan antara gelarnya. Oke, kita lihat dari pilihan-pilihannya. Yang A, Sutina Pertiwi, S titik H titik. Bener gak? Bener ya. Oke, yang kedua, Moh Indrawan Setio Hadi, M titik PD titik. Bener apa salah? Salah ya. Seterusnya setelah Hadi ada koma. Yang ketiga, C titik HJ titik Rusti Sari Ringsi. Ini gak jelas ya, C ini apa gak jelas. Ini salah. Yang keempat, Dr. Laila Sari Devi, DR titik Laila. Bener gak? Bener ya, setelah DR ada titik. Dan tidak ada gelar lagi di belakangnya. Bedanya dokter sama doktor apa? Kalau D besar R kecil itu dokter, tapi kalau D besar R besar itu doktor. Yang E, Rusli Hadiningrat, S titik. Salah ya, harusnya depan S-nya itu sarjana apa kan harusnya ada, ini nggak lengkap. Jadi yang benar ada dua, yang D dan yang A, itu jawabannya. Nah, sekian dari pemaparan materinya. Kalau ada yang menanyakan, silahkan tanyakan di kolom WA. Bukan di kolom WA, ada yang tadi mau ngomong kolom komen. Silahkan ditanyakan di WA. Baca-baca lagi materi TWK-nya, diperluas lagi tadi dari pilihan-pilihan. Terus kalau misalnya kalian kepo disambung-sambungkan dengan materi lain, harus lebih rajin lagi bacanya ya. Jangan malas untuk searching. Banyak kok di internet tersebar luas materinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.